Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Boleh duduk. Shalom jemaat yang terkasih. Ya, selamat siang. Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang terkasih. Saya percaya ya, ketika kita menaikkan pujian, kita menaikkan penyembahan, kita menghidupi nyanyian itu ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh itu, kita harus semangat karena kita sudah dipilih Tuhan menjadi pemenang. Amin. Amin. Ya, kita dipilih dari segala bangsa.
adik-adik. Ada yang sini? Ada ya? Bisa? Oh belum ya? Oke, saya menceritakan sedikit ya bahwa kemarin sebenarnya saya sudah merasakan sakit perut ya, Bapak Ibu Saudara, karena ya mungkin tiap bulan gitu ya, cewek-cewek tahu rasanya lah ya tiap bulan gitu. Tapi entah mengapa semenjak saya berkuliah gitu ya, semenjak saya berkuliah tuh makin hari makin tahun gitu ya, sakitnya tuh luar biasa gitu ya. Mungkin kata orang-orang kurang gerak kali ya, tapi ya gimana ya, mungkin saya juga nggak tahu. Tapi semalam itu udah merasakan kayak sakit banget gitu ya. Duh Tuhan, kenapa mau melayani kok ada aja gitu ya yang mau menghalangi gitu. Gitu ya. Dan sampai tadi pagi juga masih merasa pusing gitu ya. Pengennya nggak mau bangkit dari tempat tidur gitu ya, karena sakit banget gitu. Dan puji Tuhan tadi setelah mandi gitu ya, dan mungkin doa dari mami juga gitu ya. Tadi juga kita berdoa bersama-sama. Saat saya maju ke depan sini, Tuhan menolong gitu ya. Meskipun agak lemes gitu ya, tapi saya percaya Tuhan yang menolong saya gitu ya. Dan saya juga mau membagikan bahwa kita percaya gitu ya, bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita tepat pada waktunya ya, Bapak Ibu Saudara. Meskipun ya yang seperti saya awal bilang, meskipun kita belum melihat gitu ya, belum kita mendengar ataupun kita belum merasakan janji Tuhan dalam kehidupan kita, tapi kita tetap percaya gitu ya, bahwa Tuhan akan menolong kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini biar kita semangat lagi ya. Ku kan bangkit. Ya, mari kita semua umat pilihan Allah, kita memuji nama Tuhan. Now
di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-32 sampai dengan 40. Bapak Ibu yang sudah dapat katakan amin. Belum semuanya, berarti belum dapat ya. Saya ulangi, Yohanes 6 ayatnya ke-32 sampai dengan 40. Ya, saya akan membacakan ayat yang awal dan Bapak Ibu yang seterusnya. Mari kita bangkit berdiri. Judul perikop pada hari ini adalah Roti Hidup. Ayat yang ke-32. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan makan lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun aku telah melihat. Kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku adalah kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang bilang, tetapi semua yang membangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40 kita baca bersama-sama. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa ketika kita percaya kita tidak akan lapar lagi ya. Ini yang Bapak Ibu Saudara. Begitu kita akan lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian belum pernah ada kasih di dunia.
kasih-Mu yang menyelamatkan kami, kasih-Mu yang menjamin hidup kekal kami. Terima kasih, kami bangga kami punya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus terus memberikan kekuatan kepada kami. Sekalipun kami harus menghadapi kesukaran, kesulitan yang merupakan tantangan, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang adalah oknum ilahi itu sendiri sebagai parakletos, sebagai penolong untuk menolong kita, agar kita dimampukan keluar dari kesukaran, keluar dari kesulitan. Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau tidak ingin kami binasa. Engkau tidak ingin kami rusak. Engkau tidak ingin kami dimasukkan di dalam kehukuman neraka. Tapi Engkau selamatkan kami. Terima kasih. Kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Kami boleh membaca sabda-Mu. Tiba saatnya kami mendengarkan uraian firman. Sebelum kami menerima, kami mau akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan kami ini, sekalipun nilainya kecil, tapi diberi dengan hati yang mengasihi. Tuhan berjanji Tuhan akan gantikan, Tuhan. Terima kasih. Dan hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu, biar Tuhan pakai. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengarkan, supaya kami semakin mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di Tuhan, sebelum kita menerima, ada firman Tuhan yang mengatakan dalam Kisah Rasul, gimana? Ada tahu ayatnya? Adalah berkat memberi dari lupa ya. Nah, mari kita beri dulu ya, baru kita terima. Oke. Kita nyanyi itu pujian lagu yang biasa aja ya. Coba apa itu dulu? Kemana? Oh, kita dipilih. Oke, boleh. Kita dipilih dari segala bangsa ya. Ya, di dalam kitab Efesus, satu ayat saja kita akan bacakan. Efesus pasal 4
Ya. Baik. Kita akan sama-sama membuka ya. Efesus pasal 4. Kita baca ayatnya yang ke-9. Ya. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Ya. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selamat datang buat Ibu Nancy. Kakaknya Yos, mungkin ada yang belum kenal. Itu anaknya. Nah, lupa namanya. Neng, Mbak, Jen. Ini pemain basket ya, volley, basket. Ya. Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Tadi ayat yang kita sama baca bersama bagaimana Paulus, dia memang tidak menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus, tetapi dia bisa menulis tentang kenaikan ini karena ada yang membisikkan kepada dia. Inilah Rasul Paulus yang adalah latar belakang Farisi, penganiaya orang-orang Kristen. Kemudian Tuhan tangkap dia, ya, bertobat. Di dalam Kisah Rasul pasal 10 baru dia belajar dan Roh Kudus membimbing dia untuk menulis banyak surat-surat Rasul Paulus, mulai dari Roma, Korintus, Ibrani. Apakah itu dia atau temannya, karena isi suratnya hampir mirip-mirip. Nah, itulah dengan ilhaman Roh Kudus Paulus juga mengangkat kenaikan ini lewat tulisannya kepada jemaat di Efesus, bahwa bukankah ia telah naik. Tadi kita baca bersama dalam Yohanes pasal 6. Yesus berkata, "Akulah roti yang turun dari surga." Ya, dialah roti yang turun dari surga, dan dijelaskan secara rinci kalau sudah baca terus sampai ayat 53. Itu dia menyatakan diri bahwa dia ini adalah yang turun dari surga. Nah, dia turun, pertanyaannya turun bikin apa? Dia berbuat apa? Kita semua dapat informasi dari Alkitab bahwa dalam kitab Injil bahwa dia turun ke dalam dunia ini. Paulus sekali lagi mencatat di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, kita baca sini ayatnya yang kelima mulai, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan." Ayat 7, "Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Jadi dia turun untuk apa? Taat sampai mati di kayu salib. Dan itulah Tuhan kita, ya, Yesus Kristus. Di Ibrani pasal 1 kita jumpai di situ penulis menuliskan, pada zaman dahulu kala Allah berfirman melalui nabi-nabinya, tetapi pada akhir zaman dia berbicara lewat anaknya sendiri. Lewat anaknya sendiri. Dan setelah anak ini menyelesaikan tugasnya, dia kembali dinaikkan, dia kembali diangkat jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat.
Nanti kalau kita baca dalam seterusnya dalam Ibrani pasal 1, untuk sementara ketika dia diturunkan jadi manusia, pangkatnya lebih rendah dari malaikat. Karena mengosongkan diri tadi dalam Filipi pasal 2. Mengosongkan diri tadi, bahkan sama seperti manusia dan taat sampai mati. Nah itulah Yesus datang ke dalam dunia ini memang untuk itu, untuk mati. Matinya untuk apa? Nah, pertanyaan yang baru kembali. Matinya untuk apa? Di dalam Matius pasal 20, Injil Matius pasal 20, kita lihat dulu sebentar pengorbanan Yesus ya. Lalu nanti kita sedikit masuk di hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita urut dulu Matius pasalnya yang ke-20. Kita lihat untuk apa dia datang. Nah, ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, nanti selanjutnya di Taman Getsemani dia jelaskan lebih rinci lagi ketika dia membagi-bagi roti dan anggur. Dia katakan, ini makanan, makanlah, ini dagingku. Ketika dia ambil anggur, dia bagi kepada murid-murid, minumlah, ini darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Jadi kesimpulannya, Yesus turun dari sorga, dia adalah roti yang turun dari sorga untuk apa? Untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, untuk menebus saya dan saudara, ya, menebus orang berdosa. Supaya apa? Supaya diselamatkan. Karena memang hukum Taurat itu ditegakkan. Melanggar hukum Taurat konsekuensinya, ada yang dirajam sampai mati, ada yang dipotong tangan, ada yang dipenggal. Itu hukum zaman Musa, sangat kejam. Apakah orang tidak takut berbuat dosa? Tetap aja dosa diperbuat. Maka muncullah Bapa yang memiliki kasih abadi itu. Ya, kasih abadi itu. Dia tidak tega, dia ciptakan manusia masa untuk dibinasakan. Maka itu sebabnya muncullah ayat Yohanes 3:16. Ada yang tahu apa ayat itu? Karena demikian, nggak usah ditanyakan. Kalau tahu ada yang apa enggak? Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh. Iya dong, itu ayat itu harus. Maka nanti kalau saudara diberkati Tuhan, GK Israel, ya, saudara orang Batak baca dalam bahasa Batak, saudara orang Jawa baca dalam bahasa Jawa, saudara orang Karo, Majua baca dalam bahasa bahasa Karo, bahasa Cungko ada juga bahasanya, ya, semua bahasa, semua Yohanes 3, begitu banyak bahasa di dunia ini ditulis. Itu ayat paling terkenal, jadi jangan sampai kamu orang Kristen ya, Yohanes 3:16. Mati adalah untuk hidup bagi salah. Nah, jadi kita perlu tampilkan dulu untuk apa Yesus datang ke dalam dunia. Mati dan setelah. Nah, kalau kata Ibrani tadi yang saya sudah singgung pasal 1, ya, kita lihat kembali Ibrani pasal 1, coba mari saudara buka. Ibrani pasal 1 kita baca ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada, firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan pencucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dari nama mereka. Inilah Yesus, orang yang tidak seiman dengan kita. Oh, kalau Yesus sebelah kanan berarti Allahnya dua dong. Satu Allah sebelah kiri, di sebelah kanan. Nah, sebetulnya Allah itu roh, tidak bisa dilihat. Tapi sebelah kanan di sini berarti bahwa Yesus punya otoritas, punya kekuasaan. Itu gambaran, ya. Orang Yahudi itu kebiasaan mereka selalu memakai idiom-idiom seperti ini. Makanya keluar idiom atau ya gambaran-gambaran seperti itu. Serigala ada serigala ada lubangnya,
tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu videonya, ya. Ada lagi, dan banyak lah ya, perumpamaan. Nah, perumpamaan tentang anak. Yesus juga pernah membuka sebuah perumpamaan di dalam Matius 21 kalau tidak salah, tentang perumpamaan seorang raja mengirimkan hamba-hamba untuk mengelola kebun anggur. Pada hamba-hamba dipercayakan, tetapi mereka tidak bekerja dengan baik, tidak maksimal. Sampai raja itu mengutus anaknya sendiri. Kemudian anaknya dimatikan lagi sama mereka. Sehingga waktu Yesus mengemukakan perumpamaan ini, orang-orang Yahudi begitu marah karena mereka tahu bahwa yang dikatakan itu mereka sendiri. Dan itulah sebabnya mereka menolak Yesus. Tadi kita sudah baca bersama di dalam Yohanes pasal 6 tadi, ya. Sekilas tadi kita dapatkan informasi begini. Yohanes pasal 6 kita tadi baca ayat yang ke-36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, tapi kamu tidak percaya. Ya, melihat aku tapi tidak percaya. Mari kita lihat selanjutnya Yohanes 8 ayat 21. Apa akibat tidak percaya itu? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tapi kamu akan mati di dalam dosamu. Perhatikan, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ini Yesus berkata ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Karena apa? Sudah melihat aku tapi tidak percaya, kata Yesus tadi. Nah, karena tidak percaya, tempat Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3, aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, itu kepada murid-muridnya. Tetapi kepada orang Yahudi, kamu tidak bisa datang ke tempat itu. Karena apa? Tidak percaya. Jangan ada di antara kita di sini yang tidak percaya Yesus. Amin. Semua percaya. Walaupun kita belum sempurna dalam melakukan banyak perbuatan salah yang kita buat, ya kita akui. Jangan bilang, wah hamba Tuhan itu suci. Enggak. Kadang-kadang juga makanya almarhum Tante Loli bilang, pendeta, saya naik mobil ini jadi polisi loh. Kenapa begitu? Iya, karena pendeta kadang-kadang juga suka marah kalau ada mobilnya nyalip. Ada saya baca satu buku dikatakan menguji pendeta, suruh menyetir di jalan ramai, pasti keluar marahnya. Dan benar itu juga, saya akui lah kadang-kadang. Tapi kadang-kadang istri di sebelah kita juga lebih marah. Saya bilang, wah, nih kalau mami jadi supir mungkin jadi lebih emosi dari kita ya. Lebih lagi ya. Betul. Jadi mungkin jangan berrahasia. Ya, oke. Jadi memang ini kesimpulannya bahwa kita di belum suci, masih juga ya ada kesalahan. Tapi kita tetap berusaha. Amin, saudara. Ya. Dan itu sebabnya yang penting kenal dulu Yesus, percaya, pegang imani dia. Matius pasal 24 ayat yang 24 ayat 13 itu jaminan bertahan sampai akhir, itu selamat loh, saudara. Jadi itu yang benar. Nanti kalau dalam perjalanan, nah bukankah dalam perjalanan hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan ada begitu banyak masalah yang bisa saja membuat kita berdosa. Nah, itu sebabnya di dalam peristiwa kenaikan ini kita perlu memaknai hari kenaikan. Ya, kalau tadi pagi di 310 saya menyampaikan bahwa ada dua hal yang perlu kita perhatikan: pra kenaikan Yesus dan pasca kenaikan Yesus. Pra-nya yaitu praktiknya murid-murid. Mereka sudah diberi informasi tentang Roh Kudus, tetapi apakah tindakan mereka, perbuatan mereka, karakter mereka, secara garis besar kita lihat rata-rata murid-muridnya
memang betul mau ikut Yesus, tetapi rohaninya cetek. Bukti, Yesus jual. Yudas menjual, Petrus menyangkal. Ada seorang muda yang ketika Yesus ditangkap langsung telinga imam besar dipotong. Emosinya masih tinggi. Tahu Roh Kudus itu perang. Wah, waktu Yesus sudah mati ada 2 orang lagi yang berjalan ke Emmaus. Kecewa mereka. Aduh, kita kira ke dia dalam perjalanan mereka, kira-kira kita pakai bahasa kita. Oh, kita kira dia datang sebagai Mesias lalu menyelamatkan kita dari orang Romawi. Ternyata orang Romawi sudah membunuhnya. Itu membuat mereka kecewa. Jadi pikiran mereka, oh kalau Mesias ini datang harus sebagai pahlawan, sebagai hero, ya, untuk menyelamatkan mereka dari jajahan Romawi. Ternyata Yesus datang bukan seperti itu. Nah, nanti baru Kisah Rasul pasal 1. Waktu murid-muridnya bertanya, kapan kerajaan itu dipulihkan? Masih, saudara, mereka terpikir Yesus datang bangkit juga untuk memulihkan. Karena mereka sangat dendam dengan orang Romawi. Mereka belum mengerti, tapi nanti pasca Yesus naik ke surga, barulah Roh Kudus itu benar-benar dinyatakan. Nah, ini supaya kita mengerti. Bapak Ibu saudara sekalian, kekristenan kita berpatokan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tidak usah ragu-ragu. Amin. Ya, itulah Yesus katakan ya dalam Matius pasal 28. Coba kita baca ayatnya, Matius pasal 28. Nah, ini perlu saudara. Ini doktrin yang kita perlu aminkan. Matius 28 ayat paling terakhir. Ayat berapa ya? 19, 20, Matius 28. Iya. Naik sedikit 19. Ya 19 ayat 19. Belum ada ya? Oh sudah ada ya. Karena itu, ayo baca sama-sama 1 dan 3. Karena itu, jadikanlah semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Ini tidak bisa dipisahkan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menyuarakan untuk kita yakini zaman Bapa sudah lewat. Itu zaman di mana Taurat ditegakkan. Hukum Taurat itu ditegakkan supaya orang bercermin. Oh iya, membunuh berdosa, mencuri berdosa, menyembah patung berdosa, ya, melanggar hari Sabat berdosa. Konsekuensinya ada yang dirajam, ada yang dikucilkan, ada yang dibunuh, ya itu. Tapi apakah orang berhenti berbuat dosa? Buktinya seluruh generasi pertama yang keluar dari Mesir pada Paskah pertama di Mesir masuk di tanah Kanaan, berapa orang yang selamat? Ada yang tahu? 2 orang. Siapa itu? Yosua. Itu guru-guru sekolah minggu harus tahu. Yosua dan Kaleb. Iya. Tahu jangan sampai nanti ada guru bertanya kepada si Johan, siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Saya enggak, Pak. Saya enggak bukan. Saya bermain di sana, saya enggak runtuh tembok. Dia lapor ke bapaknya, rapat besar. Anak saya baik-baik kok, walaupun memang dia jahat, tapi dia enggak pernah runtuh tembok tuh. Bikin rapat besar. Siapa sih yang runtuh tembok Yeriko? Majelis juga nggak ada. Anak siapa isinya yang paling nakal di sekolah ini? Jadi mereka lupa bahwa cerita itu ada dalam Yosua
pasal 6. Yang robot tembok Yerusalem, Yeriko siapa? Yaitu dengan puji-pujian. Nah, jadi jangan sampai nanti sekolah minggu nggak tahu ceritanya ya. Berapa yang masuk Mesir? 2 orang. Siapa? Saya dan istri. Kaleb dan Yosua. Yang lain kemana? Mati di perjalanan. Kenapa? Karena itu tadi melanggar hukum Taurat. Bukan main, saudara. Yang masuk siapa? Itu generasi berikut yang lahir. Dan janji Tuhan itu luar biasa. Kalau kita baca sejarah mereka keluar dari Mesir sampai di tanah Kanaan, memang generasi yang berdosa itu mati, tetapi ada janji Tuhan yang keluar dari situ. Selama 40 tahun Tuhan kasih makan mereka dengan apa namanya itu? Mana itu tepung yang halus ya. Dari embun dia kemudian jadi tepung halus, dimakan jadi penganan yang enak. Roti goreng yang manis. Itu 40 tahun selalu makan itu. Kalau mereka perlu daging supaya 4 sehat 5 sempurna, selalu Tuhan kirim apa? Burung puyuh. Enak kalau saya rasa gorengan burung puyuh enak juga sebenarnya. Dan itu dimakan selama 40 tahun. Air tinggal dari batu karang keluar. Kasut tidak rusak, ya. Yes. Saya pikir, wah, jadi mereka bikin kasut dari apa itu ya? Pakaian juga tidak rusak. Ya bayangkan kalau mereka tinggal di padang gurun, saudara, kalau nanti datang ke sana dari Mesir itu ke Elat, perbatasan Israel, itu padang gurun, nggak ada pohon, batu melulu ya. Wah, ini kalau hidup, siapa yang hidup di sini? Nggak ada kehidupan di sana. Nggak ada. Tidak ada. Kalau di sini, kalau kita di Jakarta, Bandung kan nyambung kampung. Di sana mah enggak. Yang dilihat tuh gunung batu, sejauh mata memandang gunung batu yang dilihat. Ini benar juga ini. Siapa yang bisa hidup di tanah gersang kayak begini? Nah, disitulah Tuhan dengan pemeliharaan yang ajaib, memelihara mereka dengan cara yang ajaib. Luar biasa. Dia berjalan di batu-batu yang begitu, dia rusak dong itu kasutnya. Tapi Tuhan pelihara sampai kasut pun diperhatikan oleh Tuhan. Itu kesamaan Bapa itu. Sampai akhirnya Yesus datang di zaman anak yang melepaskan orang dari tuntutan hukum Taurat. Kalau saya katakan itu hukum mendakwa kita, berdosa. Kamu berdosa, karena berdosa itu jadi takut. Karena takut akhirnya orang tidak punya damai sejahtera. Karena takut, saya tadi buat salah, berdosa, lalu gimana ya kira-kira? Aduh, besok lagi buat salah, saya berusaha, tambah banyak. Karena tambah akibat dosa adalah maut. Nah, itulah ketakutan yang membuat orang tidak damai sejahtera. Maka Yesus katakan, aku datang. Nah, tadi baru saya kaget juga baca 3 apa namanya itu? Tema, ya. Yohanes 14 ayat 27-28. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ya, betul. Damai sejahtera karena Yesus datang, dia bukan lagi nuntut orang untuk melakukan hukum Taurat, tetapi percaya kepada dia aja, gitu loh. Amin. Iya, itu yang Yesus mau. Percaya kepada aku. Jangan menolak. Nah, makanya dikatakan kepada Yahudi, karena kamu sudah mendaftar, kamu tidak percaya di tempat yang aku sediakan, kamu tidak bisa datang ke sana. Tetapi yang bisa datang ke sana yaitu Yohanes 14 ayat yang ke-6. Mari Pak. Nah, ini ayat jangan lupa lagi ya. Yohanes 14 ayat 6. Ini dia, saudara. Nah, ayo. 1, 2, 3. Tadi. Nah. Dan hidup. Tidak seorang. Ya, ada yang bertanya, lalu orang yang di luar Kristen, itu urusan mereka. Tapi iman kita mengatakan di luar Yesus tidak bisa diselamatkan. Nah, itu sebabnya Yesus suruh pergi. Jadikan seluruh bangsa, termasuk bangsa loh. Amin.
menjadi muridku, lalu baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Supaya apa? Selamat. Amin. Iya kan begitu ceritanya. Jadi Yesus datang menyelamatkan manusia. Tapi jangan lupa, kita harus kenal Bapa sama Bapa. Zaman Yesus itu zaman anugerah. Nah, zaman Roh Kudus. Singgung mengenai pra Roh Kudus tadi, murid-murid pra Roh Kudus berperan, mental mereka, karakter mereka, waduh, masih seperti biasa. Aku masih seperti yang dulu. Marah, main pedang. Ketika digertak, kamu kan ikut Yesus. Oh, bukan saya. Kamu lihat salah orang. Aku cuma menyerahkan kok. Itu Yudas ya. Dia menyesal juga. Dia tidak menyangka bahwa waktu dia serahkan Yesus, lalu dia disalibkan. Makanya ketika dia tahu bahwa Yesus disalibkan, makanya dia bunuh diri. Dia rasa bersalah. Saya bilang, Yudas, kamu kasihan, saya ikut tangis. Dia sadar bahwa sebetulnya dia serahkan itu hanya ya begitu ajalah gitu ya. Tapi tidak tahu bahwa akhirnya dihukum mati. Makanya waktu dicatat waktu Yudas mendengar bahwa Yesus dihukum mati, langsung dia pergi dan dia gantung diri. Dia lempar uang, dikembalikan uang dulu ya. Dia lemparkan uang, dikembalikan uang, lalu dia gantung diri. Menyesal. Petrus waktu menyangka sampai Om Yos sudah khotbah itu juga 3 kali. Ayam berkok. Petrus ingat, ya benar kata Yesus. Nangis, dia menyesal juga. Tapi dia tidak bunuh diri. Untunglah dia tidak bunuh diri. Nah itu pra kenaikan. Sekarang pasca Yesus naik ke surga, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Pada Kisah Rasul pasal 1 ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Perhatikan, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi kamu tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan ya, ini janji. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berjanji, kamu harus ke Yerusalem, tinggal di Yerusalem, jangan kemana-mana. Itu kalau waktu itu hari ke-40. Hari ke-40, kenaikan Yesus itu pada hari ke-40 setelah dia bangkit ya. Nah, setelah itu dia, sebelum dia naik ke surga, dia berjanji juga kepada murid-muridnya ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa apa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, waktu sebelum Yesus naik ke surga, ada Roh Kudus, ada. Tapi itu belum diperan oleh murid-murid karena mereka cukup mengenal sepintas. Ya, sepintas. Nah, barulah setelah Yesus naik ke surga, dia berkata kepada mereka, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, nanti baru ayat ke-11, ayat 12, ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ada orang-orang yang tidak percaya, mereka menunggu Yesus naik ke langit. Jadi naik ke langit lalu melayang-layang di atas. Karena mereka pakai kata samayim, bahasa Ibrani, yaitu langit, cakrawala. Samayim itu langit, cakrawala, di atas awan-awan. Tapi mereka lupa bahwa sama bim itu juga artinya surga. Nah, ayat yang belakang ya, dari ayat ini dikatakan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi jelas sama bim ini naik ke surga, kembali kepada Yohanes 6 tadi. Aku yang turun dari surga, ya dia naik ke surga dong. Masa dia turun dari surga dia hanya naik lalu melayang-layang di atas? Dia enggak dong.
pakai logika kan, dia naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, lah murid-muridnya betul-betul melakukan. Ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu yang Petrus dan bla bla bla. Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Iya. Bertekun, mereka tidak tahu kalau nanti kapan ini Roh Kudus turun di atas mereka. Yang mereka lakukan adalah bertekun saja. Kemudian nanti baru pasal 2 ini baru terjadilah seperti Yesus katakan, genap hari Pentakosta. Hari ke-50 turunlah Roh Kudus memenuhi ruangan ini, dan semua orang yang duduk termasuk murid-murid mereka semua penuh Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus? Nah, mungkin itu jadi pertanyaan kan begitu. Kita sudah bisa lihat perbedaan waktu murid-murid tahu Roh Kudus tapi belum penuh Roh Kudus. Karakter mereka, tabiat mereka, ya masih sama dengan orang dunia. Pengharapan mereka masih sama, duniawi. Nantikan kerajaan politik, kerajaan duniawi. Pikiran mereka masih duniawi. Tapi nanti setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, kalau sudah ada waktu punya HP kan canggih sekarang, buka di Google pengorbanan atau martir rasul-rasul. Saudara akan baca bagaimana alur hidup dari semua rasul-rasul, sangat-sangat menggenaskan. Cuma satu yang matinya baik-baik, Yohanes di Pulau Patmos. Itu usia 80 atau 90 tahun mati, meninggal wajar. Yang lain, waduh, ada yang ditarik dengan kuda sampai hancur kulit badannya. Aduh, saya nangis ya Tuhan. Itu karena mereka mempertahankan iman. Mereka hidup di antara orang-orang tidak percaya karena mereka memberitakan Yesus. Orang-orang yang tidak percaya lalu mereka aniaya. Ya, ada yang dibakar hidup-hidup. Rasul Paulus dibakar di Kaisar Nero. Petrus siap disalibkan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Aduh, menderita sekali. Nah, mungkin ada kenapa Tuhan tidak lepaskan mereka? Kenapa mereka rela gitu? Inilah karya Roh Kudus. Sebagai contoh sudah bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 7 pasal 8. Stefanus waktu dia dirajam dengan batu, apakah dia bilang, aduh sakit, aduh Tuhan tolong, aduh. Untuk orang sekarang lata ya, apa ya? Kadang-kadang lata, ada orang lata kalau ada anak Tuhan, kalau kena suntik dari Yesus. Tapi ada orang lain yang bukan anak Tuhan lata ya. Ada mama. Yo, Stefanus enggak. Sementara batu ditimpakan kepada dia, dikatakan, aku melihat anak domba Allah. Aku lihat pintu surga. Masih enak. Tuhan ampuni mereka. Oh enak. Kenapa? Kita membayangkan bahwa ada damai yang mereka rasakan. Amin, saudara. Itu yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai ketika mereka sedang mengalami aniaya. Karena apa? Ada peranan Roh Kudus di sana. Karena diriwayatkan bahwa Stefanus yang penuh Roh Kudus, dia mulai menuturkan secara rinci bagaimana nenek moyang mereka berasal sampai mendetail sekali. Kalau sudah baca dalam Kisah Rasul pasal 8, luar biasa ya. Nah, sedikit gambaran singkat mengenai betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu apa yang Yesus katakan tadi? Yohanes memang membaptis dengan air. Jadi kita semua sudah dibaptis. Dibaptis dalam, ya. Kan secara pribadi waktu kita terima Yesus, amin, saudara? Ya toh? Nah, begitu juga sebagaimana kita menerima baptisan secara pribadi, baptisan air, baptisan Roh juga demikian seperti itu.
terima terbuka hati, terima dengan iman. Adakah kerinduan saudara untuk mengalami Roh Kudus dalam kehidupan saudara? Nanti ada banyak waktu di mana ya mungkin akan saya atau sama Pak Yos ya, kita juga akan singgung hal-hal itu. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Perbedaan yang kita sudah lihat pra kenaikan Yesus sebelum Roh Kudus bekerja maksimal ya. Lihat murid-muridnya, mereka masih seperti orang dunia, punya emosi yang tidak terkendali, punya karakter, menyangkal Yesus, menjual Yesus. Tapi nanti setelah menerima Roh Kudus, mengenal Roh Kudus yang luar biasa. Oh, Filipi 1 ayat 21. Coba mari Pak tampilkan Filipi 1 ayat 21. Tuh, inilah Paulus. Apa dikatakan? Karena bagiku nanti ada hubungan. Untungnya apa? Kok kayak orang dagang? Ya, untungnya hidup kekal itu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-9 bahwa Allah tidak menghendaki ada yang binasa, tetapi semua beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak ingin satu pun manusia binasa. Memang benar, karena kasihnya kepada isi dunia ini, manusia, bukan kepada monyet, kepada babi. Tapi isi dunia ini adalah bicara tentang manusia yang berdosa, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia dikaruniakan. Makanya Yesus datang, ya ini akulah roti yang turun dari surga. Siapa yang makan aku akan bangkitkan dia pada hari sama. Beberapa waktu yang lalu juga saya singgung mengenai bagaimana kita dimeteraikan Roh Kudus. Efesus 1 ayat yang ke-13, 14. Mari Pak, saya ulangi lagi ya supaya kita semakin mantap. Efesus 1 ayat 13, 14. Ya, kita semua ikut baca ya. Di dalam dia kamu juga, 1, 2, 3, karena kamu telah mendengar, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh semuanya, yaitu penebusan yang menjadi kita milik Allah untuk mengunjungi. Saudara, ini dikatakan jaminan sampai kita memperoleh semuanya. Jadi ada yang disediakan yang harus kita peroleh. Salah satu adalah Roh Kudus, supaya kita menjadi milik. Karena yang belum sampai ke memperoleh salah satu itu, ya karakter kita masih seperti orang murid-murid tadi. Hanya tahu, oh iya Roh Kudus, sudah tahu sudah. Mengalami Roh Kudus, ada satu perubahan terjadi, sehingga walaupun dosa itu menarik kita, tapi ada kekuatan ya, untuk menolak. Nah, kalaupun mungkin ya jatuh dia, tapi ada kesadaran. Itu bedanya, saudara. Sadar, aduh, ya Tuhan, aku udah bersalah. Aduh, pengampunan. Yesus pernah berkata, jangan menghujat Roh Kudus. Beda ya saudara ya. Menghujat Roh Kudus itu beda. Oh, Roh Kudus. Karena waktu Yesus menyembuhkan orang sakit,
Orang Yahudi bilang, dia pakai roh basuh. Nah itu. Jadi menyamakan roh setan dengan roh kudus. Nah itu menghujat. Artinya memfitnah. Hujat itu memfitnah, apa artinya? Pak Guru, hujat, fitnah, apalagi ya? Menjelek-jelekan, ya. Itu jangan, saudara, ya. Jangan. Lihat orang kepenuhan roh kudus kadang-kadang memang rada aneh, tapi jangan sampai gitu. Ada orang yang kemasukan, kesurupan, jangan pernah, ya. Jangan sampai kita menghujat roh kudus. Biar saja. Kalau ada yang penuh roh kudus sampai terpelanting jatuh, karena memang karakternya itu suka melawan. Jadi ketika roh kudus jamah dia berontak, tapi nanti lama-lama ya diam juga. Ya, puji Tuhan, ini baru awalnya, saudara. Beda pra kenaikan dan pasca Yesus naik ke surga. Nanti baru lihat murid-murid dan tampilan mereka, pelayanan mereka, tidak pernah mereka takut masuk penjara, dianiaya sekalipun, tetap eksis. Nah itu dia. Tanggal 29 ini, Bung Yos mungkin lanjutkan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi pujian itu. Ada tadi nyanyi apa tadi? Berfirman. Firman-Nya berkata, kau besertaku. Puji Tuhan. Semoga kita punya kerinduan untuk membuka hati, membiarkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Roh Kudus terus memimpin hidup kita. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 21 itu hal-hal yang jahat. Ayat 22 baru muncul buah borok. Nah, buah borok inilah yang menghentar kita hidup di dalam sedikit demi sedikit, mulai kudus, mulai tinggalkan semua yang jelek-jelek, mulai lakukan yang baik, walaupun tidak drastis, tapi Roh Kudus akan jadi penolong.
hari lebih bertambah, supaya kami lebih dewasa, karena kami tahu Tuhan Engkau memilih kami. Amin. Supaya kami tidak binasa Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima Haleluya, kasih Tuhan. haleluya. Engkau sangat baik. Korban Tuhan bagi kami adalah menjadikan kekuatan kami untuk terus berpasrah kepadamu, terus berharap hanya kepada Engkau, haleluya. karena Engkau lah satu-satunya jalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami. Ya, Setiap anak-anak Tuhan yang Buka sudah hati. mendengar, biarlah Mari, firman itu terus bekerja Hati mereka sampai di mana mereka ada, sampai Roh Kudus kapan pun menjamah setiap kami hanya Haleluya, berpegang haleluya. kepadamu. Tuhan tolong kami. Roh Kudus tolong kami, Amin, supaya amin. setiap firman-Mu menjadi kegenapan dalam Haleluya. hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua sebagai jemaat yang ada. Biarlah Tuhan pekerjaan-Mu di tempat ini boleh bertambah-tambah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami boleh dewasa, boleh mengerti lebih jauh akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan segala pergumulan hamba-Mu tempat ini. Seisi pastori, anak cucu mantunya diberkati Tuhan. Jemaat yang mendukung diberkati Amin. Tuhan. Amin. Pekerjaan mereka, apapun pergumulan daripada jemaat-Mu, sekolah, mencari pekerjaan yang sudah mendapat, semua Tuhan, karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh bersyukur hari ini bisa beribadah. Ya. Kami boleh berterima kasih. Kami kembali dinasihati dengan firman-Mu. Terima kasih Amin. Bapa. Ya. Meteraikan firman-Mu dengan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya saudara saya sedikit bersaksi tadi habis selesai melayani di Gatot Suroto. Ya, ada seorang ibu yang udah lama di sini. Kenapa rumah tante? Kamu punya nomor rekening aja? Oh, saya ada nomor rekeningnya. Jangan takut. Kenapa? Kasih untuk tante. Bener? Iya. Tapi tidak boleh harapkan dia. Nggak apa-apalah. Biar puji Tuhan. Nggak nyangka lah ya. Kadang-kadang hal seperti itu tidak pernah disangka. Masih ketemu lagi. Ya, udah hampir 3 tahun ini udah ketemu. Nanti saya mau kasih ke anak-anak saya katanya. Tapi kamu nggak boleh berharap ya. Iya, sebagai hamba Tuhan nggak boleh harap kepada Tuhan. Tapi berdoa, ayo berdoa. Jadi saudara bantu doa ya supaya ini juga ya kita berdoa supaya tahun ini kita sudah beribadah di tempat baru. Amin. Amin saudara. Yakin dong, atau lebih besar, lebih enak. 4 meter loh tinggi. Saya ditanya kenapa juga 4 meter supaya nanti dibentuk apa plafonnya kan bagus. Kalau pendek begini mau bentuk apa lagi? Ya sudah. Jadi ya berdoalah, mungkin Tuhan buka jalan sama yang seperti tadi itu nggak pernah kita sangka kok langsung minta nomor rekening. Tapi jangan berharap ya, ingat lagi sih. Jangan berharap ya, kamu hamba Tuhan katanya. Ya, harap-harap cemas itu nanti. Tuhan memberkati ya. Tanggal 29 hari Minggu kita ibadah minggu terakhir. Lepaskan bulan Mei, kita masuk ke bulan 6. Waduh cepat sekali ya. Ntar Natal ya. Oke, Tuhan berkati. Saya kira tidak ada lagi pengumuman. Kita akhiri. Selesai ini jangan pulang. Ibu sudah disediakan makanan berat ringan. Ringan-ringan aja ya. Ringan berat. Asal jangan kapas yang ringan-ringan ini. Yuk kita akhiri aja dah ya. Oke. Apanya? Oh enggak, persembahan cuma sekali aja. Hari Minggu boleh 2 kali. Hari ini cuma sekali tante. Yuk mari kita bangkit berdiri. Tidak boleh banyak uang. Minta-minta. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan.
tersendiri bagi kami. Salah satu adalah kerinduan kami untuk mengalami karya Roh Kudus dalam hidup kami, supaya kami punya kuasa, kami punya kemampuan untuk mengatasi kejahatan yang datang menggoda kami. Tuhan, supaya kami kuat, kami eksis mempertahankan iman kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berkata sebagai Paulus, mati adalah keuntungan, hidup bagi Kristus. Terima kasih, biar jemaat semua di sini menjadi dewasa dalam Tuhan. Semua dipenuhkan dengan Roh Kudus, menjadi orang-orang yang taat dan bertahan sampai akhir. Terima kasih. Segala puji hormat kami persembahkan kepada Tuhan Yesus. Bagi mereka yang tidak hadir pada saat ini, Tuhan juga lawat mereka. Kalau yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang dalam pencobaan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami bersyukur pada pagi menjelang siang ini saudara kami Nancy juga dengan anaknya boleh hadir bersama kami. Dia tinggalkan rumah keluarga yang ada di Klaten sana Tuhan, untuk dia jumpa dengan kakaknya di sini, dan kami terus berdoa untuk Ina supaya Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Syaraf-syaraf yang masih kaku Tuhan perbarui dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan dia Tuhan. Kau tolong suaminya dalam pepet supaya dia juga mengasihi istrinya, melayani dengan baik anak-anak menantu mereka, memperhatikan orang tua mereka, memberikan senyuman yang penuh dengan kasih, sehingga itu menjadi obat tersendiri bagi saudara kami, agar dia cepat sembuh dari sakitnya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur bahwa Ibu Eti juga semakin hari semakin sehat. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih. Sementara kami akan akhiri semua ini Tuhan, akan kembali ke tempat masing-masing, tapi sebelumnya kami akan makan bersama dalam sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Korban semua anak-anak Tuhan, ibu-ibu yang sudah berkorban untuk kami makan bersama, balas lipat kali ganda Tuhan. Setelah itu bawa mereka pulang ke tempat masing-masing. Pertemukan kami pada tanggal 29 minggu terakhir di bulan Mei ini Tuhan. Hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan sabda Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan berikan dia pembukaan rahasia firman sehingga dapat memberkati sidang jemaat. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat kami persembahkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa, Bapak Presiden, Wakil dan seluruh menteri, gubernur yang ada Jawa Barat, Panglima Militer Kepolisian, memberikan hikmat sehingga Jawa Barat khususnya Bandung kondusif, di mana kami dapat beribadah Tuhan. Terlebih Tuhan, pembangunan kami yang kadang maju, kadang tinggal tempat, tapi kami percaya segala sesuatu ada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan di dalam tahun ini kami sudah bisa beribadah di tempat yang lebih baik Tuhan, lebih besar lagi Tuhan, lebih menyenangkan Tuhan. Semua biaya yang kami butuhkan biar Tuhanlah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, dengan iman kita angkat tangan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok akan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati engkau dalam hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, selamat menikmati makan siang. Tuhan Yesus memberkati.